Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 izin mempresentasikan mini project dengan judul Perbandingan Harga Bahan Bakar dan Keterjangkauan Energi Antar Sub Kawasan Asia. Hari ini saya dan rekan saya akan mempresentasikan mini project ini. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Safira Amelia Nuraini dengan NIM 2514562 asal Surabaya dari Logistik 1B. Energi merupakan salah satu faktor utama yang mendukung aktivitas masyarakat dan juga perkembangan ekonomi negara. Dalam sektor logistik, bahan bakar merupakan salah satu komponen biaya operasional terbesar, terutama dalam kegiatan transportasi darat, laut, maupun udara. Kenaikan harga bahan bakar dapat menyebabkan menaiknya biaya distribusi barang dan juga jasa. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan saja, tetapi juga oleh masyarakat. Oleh sebab itu, kestabilan harga energi menjadi salah satu faktor yang penting dalam menjaga efisiensi logistik dan pertumbuhan ekonomi. Asia sebagai kawasan dengan jumlah penduduk yang besar memiliki kebutuhan energi yang terus meningkat setiap tahunnya. Setiap subkawasan di Asia seperti Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Barat maupun Asia Tengah memiliki karakteristik ekonomi dan kebijakan yang berbeda-beda. Misalnya, negara-negara di Asia Barat yang merupakan penghasil minyak umumnya memiliki harga bahan bakar lebih rendah dibanding negara-negara di Asia Timur yang lebih banyak melakukan impor. Kondisi tersebut menarik untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan pendekatan statistika yang akan kita gunakan pada proyek kali ini. Adapun 3 rumusan masalah dan 4 tujuan dalam proses proyek ini. Rumusan masalah yang pertama adalah apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara harga bahan bakar di negara-negara yang menerapkan subsidi BBM dengan negara yang tidak menerapkan subsidi. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan rata-rata harga bahan bakar dan indeks keterjangkauan BBM yang signifikan antar subkawasan Asia. Yang ketiga, bagaimana hubungan antar pendapatan rata-rata, ketergantungan impor minyak, kapasitas kilang, dan variabel lainnya terhadap harga keterjangkauan bahan bakar di Asia. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama, menguji secara statistik perbedaan antara harga BBM bersubsidi dan non-subsidi menggunakan independent test. Yang kedua, menguji perbedaan rata-rata harga bahan bakar dan indeks keterjangkauan harga antar 3 subkawasan. Yang keempat, mengidentifikasi kekuatan dan arah hubungan antar variabel yang mempengaruhi harga dan keterjangkauan BBM. Yang keempat, memberikan insight logistik energi berdasarkan hasil analisis statistika. Lalu, konsep yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa konsep dasar dalam statistika inferensial dan deskripsif untuk menganalisis perbedaan serta hubungan antar variabel terkait harga bahan bakar dan keterjangkauan energi di subkawasan Asia. Lalu untuk referensi sendiri kita mengambil 3 referensi. Yang pertama, menggunakan Discovering Statistics Using IBM SPSS oleh Andy Field. Yang kedua, Statistik Permetic, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS oleh Singgi Santoso. Yang kedua, menggunakan metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D oleh Sugiono. Dalam penelitian mengenai perbandingan bahan bakar dan keterjangkauan energi antar subkawasan Asia, kami menggunakan beberapa metode dalam statistika untuk menganalisis data secara sistematis dan juga objektif. Metode tersebut meliputi statistik deskriptif, uji beda rata-rata atau independent sample test, yang ketiga analysis of variance ANOVA, dan korelasi Pearson. Penggunaan metode-metode tersebut disesuaikan dengan tujuan penelitian serta karakteristik data yang akan dianalisis. Oke, yang pertama ada statistik deskriptif, itu untuk mengetahui jumlah data, variabel, dan lain-lain yang terdapat pada data penelitian. Yang kedua ada uji beda rata-rata atau independent sample test, digunakan untuk memberikan rata-rata 2 kelompok yang independen. Yang ketiga ada ANOVA, itu merupakan pengembangan dari uji T untuk lebih dari 2 kelompok. Yang ketiga ada korelasi Pearson, untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antar 2 variabel berskala interval atau rasio. Sumber data yang kami gunakan adalah dataset harga fuel dunia
yang merupakan kompilasi data harga bahan bakar internasional per April 2026. Data mencakup 22 negara di kawasan Asia yang valid dan dapat diverifikasi melalui referensi harga BBM global. Data set yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 22 observasi berupa negara-negara di kawasan Asia dengan total 16 variabel penelitian. Data yang digunakan merupakan data cross-sectional period April 2026, sehingga data hanya diambil dalam satu waktu tertentu untuk melihat perbandingan kondisi antar negara. Variabel yang digunakan terdiri dari variabel nominal dan variabel skala. Metode analisis yang digunakan dalam pengerjaan laporan proyek ini adalah metode analisis kuantitatif dengan bantuan SPSS statistik untuk mengolah data terkait harga bahan bakar dan kondisi energi di berbagai kawasan Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fari Cahra Irmansyah dengan NIM 2515525 dari Logistik 1B. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan di bab 4 hasil dan pembahasan mengenai laporan dan data yang kami buat untuk tugas statistika. Oke, jadi di sini tuh untuk yang pertama itu deskriptif. Hasil statistik data deskriptif dari laporan kami menunjukkan bahwa harga bensin tertinggi rata-rata terdapat di kawasan Asia Selatan dengan meannya itu 1,227 dolar per liternya. Lalu diikuti untuk Asia Timur sebesar 1,180 dolar per liter dan Asia Tenggara sebesar 1,152 dolar per liter. Namun untuk kawasan Asia Tenggara dia memiliki variasi harga yang paling besar dengan perbandingannya itu standar deviasinya 0,581 yang disebabkan oleh rentang ekstrim antara Brunei sebesar 0,39 dolar per liter atau 30 sen per liter, paling rendah di Asia dikarenakan merupakan negara produsen minyak, dan Singapura sebesar 2,53 dolar per liternya, yaitu tertinggi di Asia. Lalu untuk uji bedanya, pada hasil tes pada kedua variabel yang dilakukan menunjukkan nilai SIC sebesar kurang lebih 0,05 yang terdapat pada gasolin sebesar 0,665 dibanding dengan diesel 0,533, sehingga asumsi equal variasinya terpenuhi dan digunakan baris equal variasi yaitu equal variances assume. Untuk harga bensin nilai T-nya sendiri itu minus 2090 dengan SIC-nya yaitu dengan two-tail yang nilai totalnya 0,050 yang berarti terdapat perbedaan signifikan harga bensin antara negara-negara bersubsidi dan non-subsidi pada taraf kepercayaan 95%. Rata-rata harga bensin negara bersubsidi itu berkisaran 0,985 dolar per liter atau bisa disebut juga 98 sen, yaitu terbukti lebih rendah dibandingkan yang non-subsidi yaitu sebesar 1,3 dolar per liter. Hal ini mengonfirmasi bahwa kebijakan subsidi BBM secara efektif juga menekan harga bensin di tingkat konsumen. Untuk uji one way ANOVA, di sini hasil one way ANOVA menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada ketiga variabel dependen antar subkawasan Asia, yaitu semua nilainya itu hampir setara dengan SIC kurang lebihnya 0,05. Karena ANOVA yang tidak signifikan, maka uji post hoc 2K tidak perlu diinterpretasikan. Lalu untuk korelasinya, di sini menggunakan korelasi Pearson. Korelasi antara pendapatan rata-rata dan indeks keterjangkauan BBM menunjukkan nilai R sama dengan ditambah 0,696 yaitu dengan P-nya 0, yang berarti terdapat hubungan kuat positif. Negara dengan pendapatan per kapita lebih tinggi memiliki kemampuan yang jauh lebih baik dalam menjangkau harga BBM. Contohnya seperti Jepang dengan pendapatan 3.200 dolar per bulan dengan indeks 92,8, berbanding jauh dengan kawasan Afghanistan atau negara Afghanistan dengan pendapatan per bulannya itu hanya 60 dolar dengan indeksnya 2,3. Korelasi antara harga bensin dan ketergantungan impor minyak
menunjukkan data berikut, yaitu R sama dengan 0,6116 dengan Pi-nya sebesar 0,002, yaitu negara yang bergantung 100% pada impor minyak seperti Bangladesh, Nepal, Kamboja, Filipina, dan yang lainnya. Cenderung memiliki harga bensin yang lebih tinggi karena menanggung biaya pengadaan impor secara penuh. Temuan ini relevan juga untuk perencanaan ketahanan energi dalam logistik migas. Lalu untuk bab 5-nya yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama untuk kesimpulan, terdapat perbedaan signifikan harga bensin antara negara bersubsidi dan non-subsidi dengan dilakukan tes dengan T sebesar minus 2,090 dan lalu SIG-nya adalah 0,050. Negara bersubsidi memiliki rata-rata harga bensin di bawah $1 per liter, lebih rendah dibandingkan negara dengan non-subsidi yang di atas $1,3 per liter. Namun perbedaan ini tidak signifikan juga untuk harga diesel. Nomor 2, tidak terdapat perbedaan yang signifikan harga BBM dan indeks keterjangkauan antar subkawasan Asia. Dengan ANOVA, semua SIG itu melebihi dari 0,05. Yang artinya, letak geografis subkawasan bukan faktor penentu utama dari harga BBM ataupun faktor internal, yaitu faktor internal negara lebih dominan. Lalu untuk nomor 3, pendapatan rata-rata berkorelasi kuat positif dengan keterjangkauan BBM, yaitu dengan berikut R sama dengan plus 0,696 dan berkorelasi kuat negatif dengan beban BBM terhadap upah, yaitu R minus 0,630. Di sini kami rumuskan berikut. Ketergantungan impor minyak berkorelasi kuat positif dengan harga bensin, yaitu R sama dengan plus 0,616, yaitu dengan kapasitas kilang yang berkorelasi sangat kuat dengan emisi transportasi. Lalu untuk saran kami, negara-negara yang berada di kawasan Asia Selatan dengan ketergantungan impor 100% dan pendapatan rendah seperti Afghanistan, Nepal perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur kilang domestiknya terlebih dahulu, yaitu untuk menekan harga BBM dan mengurangi beban logistik mereka. Lalu nomor 2 untuk saran kami, kebijakan subsidi BBM itu terbukti efektif untuk menekan harga bensin. Namun perlu dikaji juga keefektivitasannya pada harga diesel, mengingat diesel adalah tulang punggung dari logistik barang, entah itu dari truk segala macam, kendaraan-kendaraan yang membawa logistik seperti itu. Lalu untuk nomor 3, saran kami, negara-negara dengan emisi transportasi tinggi seperti Cina dan India perlu untuk mengakselerasi transisi ke energi yang lebih bersih dalam sektor logistik mereka sebagai respon terhadap tekanan lingkungan global. Untuk yang keempat, dapat dilakukan analisis regresi berganda untuk saran kami untuk mengidentifikasi variabel yang paling dominan mempengaruhi harga BBM secara bersamaan. Untuk kelima, data time series di sini bukan cross sectional ya. Jadi dapat digunakan untuk analisis forecasting ke depannya dengan tren harga BBM di kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan, dan kawasan Asia lainnya. Lalu untuk yang terakhir itu ada penambahan variabel seperti infrastruktur transportasi dan PDB per kapitanya berapa, dapat memperkaya analisis keterjangkauan energi dari beberapa analisis yang kami lakukan. Oke, sekarang untuk bagian hasil dari SPSS-nya, di sini saya menggunakan deskriptif untuk pertamanya untuk mencari standar deviasi dan meannya. Di sini bisa dilihat ya, saya menggunakan datanya itu berupa berapa gasolin per liternya, diesel per liter, dan indeks kemampuan untuk membeli bahan bakar. Selanjutnya di sini tuh sudah kami simpulkan untuk bagian-bagian kawasannya mana saja untuk statistik deskriptifnya. Selanjutnya kami menggunakan independent sample t-test. Di sini bisa dilihat hasilnya. Data yang digunakan adalah berapa gasolin per liter, diesel per liternya. Di sini bisa terlihat SIG-nya 0,487 dan 0,557. Lalu untuk efeknya bisa dilihat seperti di bawah ini, standarnya berapa untuk poin estimasi, lalu untuk bagian bawahnya ada berapa dan atasnya bagiannya berapa. Ini untuk kesimpulannya di bagian laporan kami bisa dilihat.
untuk yang bersubsidi, grup yang bersubsidi maupun tidak bersubsidi. Lalu kami juga melakukan tes uji ANOVA. Bisa dilihat di sini berapa mean square-nya berapa, signalnya berapa. Data yang digunakan itu adalah berapa gasolin per liter, diesel per liter, dan indeks kemampuan bahan bakar. Di sini untuk kesimpulan dari ANOVA bisa dilihat dengan kesimpulannya tidak signifikan. Lalu terakhir adalah korelasi Pearson. Bisa dilihat data yang digunakan seperti gasolin per liternya berapa, untuk pemasukan bulanan berapa, dan affordabilitas indeksnya berapa. Di sini untuk hasil kesimpulannya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.